تحية مباركة طيبة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid At-Taqwa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai malam hari ini Allah masih memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjalankan qiyamul Ramadan, salat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita dari hari pertama sampai hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan harapannya mudah-mudahan kita bisa terus bertahan sampai babak akhir Ramadan. Karena sesungguhnya amal itu dilihat dari endingnya, dari finishing dan closingnya. Innamal a'malu bil khawatim. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bersemangat terus, istiqomah terus sampai babak akhir Ramadan sehingga mendapatkan husnul khatimah, mampu menutup Ramadan dengan amal terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kultum tarawih, saya ingin nyampein tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa Al-Qur'an akan terus dijaga sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Mumpung momennya pas nih, bulan Ramadan, bulannya Al-Qur'an, bulan yang satu-satunya disebutkan secara eksplisit dalam Quran. Tidak akan kita temui bulan-bulan lain selain bulan Ramadan yang disebutin secara detail. Syahrul Muharram, Syahrul Rajab, Syahrul Sya'ban tidak akan ada. Pun kalau ada 4 bulan haram, disebutkan hanya inisialnya saja, arba'atun hurum. Hanya Ramadan yang Allah sebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Mengapa Ramadan begitu istimewa sampai-sampai Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an secara eksplisit? Karena di dalamnya terdapat peristiwa turunnya Al-Qur'an. Karena Al-Qur'anlah yang mengangkat segala sesuatu menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada begitu banyak malam, namun hanya dipilih satu malam yang paling mulia, yang lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa? Karena turunnya Al-Qur'an. Ada 124.000 nabi dan rasul, tapi cuma satu nabi yang dipilih Allah. Saat peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin salat berjamaah. Makmumnya seluruh nabi dan rasul dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam. Mengapa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Quran akan mengangkat derajat segala sesuatu, termasuk orang
yang bukan nabi, bukan rasul, bukan wali, bukan siapa-siapa, tapi akan menjadi mulia di sisi Allah karena Quran. Di antaranya adalah orang-orang yang senantiasa belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Begitulah cara Allah menjaga Al-Quran. Akan selalu Allah hadirkan orang-orang yang berjuang untuk mempelajari Quran, menghafalkan Quran. Dengan Allah hadirkan hamba-hamba yang mencintai Al-Quran, menjadi sahabat-sahabat Al-Quran. Sampai akhir zaman akan terus ada. Dari anak-anak, remaja, anak-anak muda, sampai bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek yang akan terus menjaga Quran. Walaupun sejak zaman Nabi Al-Quran coba untuk dipalsukan. Bahkan banyak Quran tandingan yang pada akhirnya mampu dipatahkan. Sejak zaman Nabi ada sosok yang namanya Musailamah bin Habib. Nama aslinya Musailamah bin Habib, tapi julukannya Musailamah Al-Kadzab. Karena track recordnya ini orang suka bohong, pendusta. Karena di antara kebiasaannya dia selalu nyaingin Nabi, niru-niru Nabi dalam hal apapun. Niru Nabi sebenarnya kan bagus, tapi niat dia salah. Niru Nabi karena untuk menyaingi Nabi. Di antaranya niru untuk buat Quran tandingan. Waktu beliau berbincang-bincang dengan seorang bernama Amr bin Al-As radhiyallahu an, sahabat Nabi, dulu belum masuk Islam. Ceritanya Amr bin As ini ditanya sama Musailamah, apa yang telah diturunkan kepada laki-laki itu. Aku ingin tahu. Telah turun sebuah surat yang sangat pendek, ringkas, tapi sangat dalam isinya. Kira-kira surat apa yang paling pendek dalam Quran, jemaah? Ada yang bilang Al-Kautsar. Iya, yang paling pendek Al-Kautsar. Tapi ada lagi, yang dimaksud dalam kisah ini adalah surat Al-Asr. Telah turun surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ujung ayatnya itu berujung menggunakan huruf ra. Si Musailamah ini nggak tinggal diam, dia cari ide, dia menatap langit sebentar untuk acting seolah-olah sedang menerima wahyu. Akhirnya dia menyebutkan, oh kalau begitu saya juga punya surat yang baru saja turun. Ceritanya surat ini turun pengen niru bunyinya doang, walaupun maknanya nggak ada. Apa suratnya nih? Saya bacain, saya nggak hafal. Lagi pula ngapain ngapalin surat palsu kan? Ya wabar, ya wabar, innama anta iradun wasodar wasairuka nafrun naqar. Ketika baca apa yang telah disebutin sama Musailamah, si Musailamah ini minta pendapatnya Amr bin As. Bagaimana pendapatmu tentang surat yang tadi aku bacakan? Amr bin As cuman ketawa-tawa aja. Karena dia tahu si Musailamah ini track recordnya tukang bohong. Dengan spontan, dengan objektif. Kalau tadi Amr bin As dengan objektif bilang turun sebuah surat yang pendek tapi dalam. Tapi giliran si Musailamah bacain surat tandingan, dia bilang dengan spontan, aneh tahu ente tukang bohong, percuma bacain kayak gitu juga nggak ngaruh. Surat yang kagak ada maknanya, orang denger juga segen. Sejak zaman dulu Quran pengen dipalsuin dan terbantahkan. Dan bagi siapapun orang yang pengen ngotak-ngatik Quran, ujungnya akan jadi sampah sejarah, jemaah. Akan jadi sampah sejarah, akan dihinakan akhir kehidupannya. Abu Lahab, Abu Jahal, dan abu-abu yang lainnya yang pengen ngotak-ngatik Quran jadi sampah sejarah. Bahkan Musailamah Al-Kadzab pun jadi sampah sejarah. Di zaman Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, juga terjadi fitnah tentang Quran, di mana beliau dipaksa. Waktu orang-orang Mu'tazilah di zaman sekarang mungkin ya mirip-mirip liberal gitu deh. Liberal, orang yang menuhankan akal, logika, sukanya demennya berdebat gitu ya, duduk untuk cuman pengen kuat-kuatan argumentasi. Orang-orang kayak gini menjamur saat itu, dan pinternya mereka merapat kepada kekuasaan.
Makanya penguasa-penguasa itu agak ketularan pemikiran Mu'tazilah. Akhirnya apa? Akhirnya mereka berhasil mendorong penguasa untuk menyebarluaskan sebuah pemahaman bahwa Quran itu makhluk. Ini bahaya ini. Kalau sampai ulama yang sangat didengerin sama umat saat itu, kalau Imam Ahmad bin Hambal mengeluarkan fatwa, itu umat langsung sami'na wa ata'na, pasti sami'na wa ata'na. Beliau tahu nih resikonya gede banget nih kalau sampai lisannya mengeluarkan Quran itu makhluk. Orang udah banyak lagi yang nggak percaya dengan Quran. Kenapa? Namanya makhluk. Makhluk kan ciptaan Allah. Berarti ada peluang untuk salah. Berarti Quran ada peluang untuk salah. Ada peluang untuk direvisi. Ada peluang untuk dirubah-rubah. Karena makhluk. Beliau bersikukuh nggak mau ngeluarin fatwa walaupun terancam nyawanya, jiwanya, sampai dimasukin dalam penjara, disiksa, beliau tetap istiqomah. Makanya beliau dicatat dalam tinta emas ulama yang gigih menjaga Quran. Dan saya yakin akan terus ada Imam Ahmad bin Hambal yang lain di zaman ini. Dan insya Allah ada di Masjid At-Taqwa mudah-mudahan. Orang-orang yang akan terus menjaga Quran. Sampai di negeri kita ada nih orang-orang yang mereka secara intelektual pinter, bertitel, profesor jamaah. Ketika saya baca sebuah tulisan buku, judulnya Kemunculan Islam, ditulis sama seorang profesor. Memang rada-rada liberal, dan ini bahaya banget nih kalau sampai dibaca oleh orang awam. Isinya pengen ngerubah cara baca surat Al-Kafirun. Dengan apa? Motivasinya dia ingin mengkampanyekan nilai toleransi, tapi yang kebablasan. Dia punya dalilnya begini. Banyak huruf alif di dalam Al-Quran yang sebenarnya itu ditambah-tambahin. Seharusnya cara baca surat Al-Kafirun tuh nggak seperti yang kita baca sekarang. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kita kan selama ini baca dan dengar Al-Kafirun kayak gitu. Tapi profesor ini pengen ngegiring umat. Kalau pengen tuh makna surat Al-Kafirun menunjukkan nilai toleransi yang utuh, huruf lam alifnya jangan dibaca panjang harusnya. Lamnya dibaca pendek, la a'budu ma ta'budun, wala antum abiduna ma a'bud, sehingga maknanya menjadi lebih mantap, lebih pas. Sesuai dengan ayat yang di ujung lakum dinukum waliyadin. Ini bahaya jamaah. Satu huruf aja hilang, alif. Cuman alif doang, tapi maknanya berubah drastis. La a'budu ma ta'budun bermakna sesungguhnya aku pasti menyembah apa yang engkau sembah, dan engkau sama menyembah apa yang aku sembah. Jadi sebenarnya sembahan kita tuh sama-sama aja. Sembahan kita sama intinya, yang beda cuman cara ibadahnya doang. Ini yang mereka inginkan biar umat Islam gak bangga lagi dengan agamanya. Pemahaman sinkretisme yang ingin mencampur adukan agama. Mulai dari mana? Mulai dari pengen ngerubah ayat jamaah. Untungnya banyak orang yang udah hafal jamaah. Jadi yang kayak gini nggak mempan. Kenapa? Allah langsung yang akan menghadapi mereka. Karena Allah akan menjaga terus Al-Quran. Dari zaman dulu bacaan Al-Kafirun sampai hari ini nggak berubah. Kenapa? Karena Quran diwariskan dengan sistem sanad talaki, diwariskan secara mutawatir oleh orang banyak yang gak akan mungkin bersepakat melakukan kebohongan. Maka inilah keajaiban Quran. Di momentum Ramadan Allah hadirkan tahun ini kembali kita bertemu dengan Ramadan. Kita jadikan sebagai momentum untuk kita memilih kita berada di mana. Apakah di barisan orang-orang yang menjaga Quran, atau yang memperolok-olok Quran, atau yang mengotak-ngatik Quran? Karena ada di sebelah sana tuh ya
Orang yang mengolok-olok Quran bahkan sampai sekarang belum meralat statementnya, yang pernah bilang begini, Allah itu suka mendengar hamba-hambanya membaca Quran dengan berbagai gaya, pakai gaya hip hop, gaya pop, gaya dangdut, gaya Melayu, boleh-boleh aja. Naudzubillah, naudzubillah. Ada orang yang berani ngomong kayak gitu jamaah, dan tidak mengeluarkan perkataan maaf sekalipun jamaah. Dan tahu kita akhirnya kan gimana orang yang ngomong kayak gitu dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita nggak setuju dengan cara kekerasan ya, tapi ketika baca informasinya, oh si Anu yang suka statementnya nyeleneh-nyeleneh, suka menghina syariat, suka nyenggol-nyenggol Quran, Allah hinakan jamaah. Itu baru DP-nya doang, kehinaan kayak gitu jamaah. Di akhir banyak tuh sejarah-sejarah telah membuktikan akhir hayat orang-orang yang nyenggol Quran akan berakhir menjadi orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, Allah jadikan sebagai hamba-hambanya yang terus berjuang menjaga Al-Quran, sehingga kita terus bersahabat dengan Quran sampai akhir hayat kita, sehingga kelak nanti Al-Quran akan hadir, akan datang saat yaumul qiyamah, saat di alam kubur, saat orang tidak ada yang mau menemani kita. Quran akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang senantiasa menjaganya, membacanya dan mentadaburinya. Allahumma ja'alna min ashabil Quran, Allahumma ja'alna wa ahlana min ahlil Quran alladzina hum ahluka wa khassatuka. Demikian jamaah sekalian, mohon maaf jika ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.